bersaudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pendapat jangan baper, kalau baper jangan sama. Ini opini saya, Sunardian Wirodono, perihal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan. Sejak zaman Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, soal keturunan menjadi penting. Ini semacam legitimasi gaib untuk menguatkan approval rating atau elektabilitas. Soal pantas-pantasan manusia dalam kultur politik kita. Bacalah dongeng Ken Arok sebagai raja di Singosari. Ia harus melalui cerita yang berliku sebagai anak buangan, ditemu maling di kuburan, terdidik sebagai maling. Tetapi setelah menjadi raja kemudian muncul puja sastra bahwa beliau adalah putra Dewa Brahma. Entah bagaimana cara Brahma bisa beranakkan Ken Arok melalui perempuan bernama Ken Endok di seputaran desa Jiwut, Blitar, Jawa Timur. Bagaimana caranya? Kawin suntik. Entah mana yang benar, karena ada pula cerita munculnya Ken Arok hingga kemudian menjadi raja tidak luput dari peran Brahmana Lohgawe, orang suci yang berasal dari India, yang mencari titisan Betara Wisnu. Betara Wisnu ini konon akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Ketemulah Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Namun tak banyak penggede politik Indonesia yang sudi mendaku keturunan Ken Arok. Kebanyakan lebih suka menyebut atau mendaku sebagai keturunan Brawijaya, terutama Brawijaya kelima dari Majapahit. Padahal secara historis kalau mendaku keturunan Brawijaya artinya juga mengakui bahwa dia juga keturunan Ken Arok, karena Ken Arok adalah biang dari keturunan itu. Secara dari Ken Arok lah kemudian turun raja-raja Majapahit. Meskipun secara historis pula siapakah sebenarnya yang disebut Brawijaya, apalagi Brawijaya kelima. Tidak begitu jelas-jelas amat. Sebutan Brawijaya hanya dikenali dalam babat dan serat-serat kita. Tapi ya tadi, kenapa keturunan Brawijaya? Sejak zaman Bung Karno menjadi presiden, soal keturunan menjadi penting. Ini semacam legitimasi gaib untuk menguatkan approval rating ataupun elektabilitas. Padahal kamu keturunan siapa? Keturunan Arab, Cina, setan, monyet, manusia, India, Indonesia, Maya, Maya, Maya. Yang ternyata juga. Kalau beda atau merugikan lian itu. Agaknya pendakuan itu lebih politis, setidaknya bagi yang memakai berkait elektabilitas dalam kompetisi politik di Indonesia saat ini. Karena konon Brawijaya kelima pada akhirnya menjadi mualaf, murid Sunan Kalijaga. Ini penting untuk mayoritas penduduk Indonesia yang agamis mayoritas pula. Dan pula dari Brawijaya kelima itu konon turunlah sosok bernama Bondan Kejawan. Sosok ini menjadi jembatan penting jika bakal kerajaan Mataram Islam pada awalnya. Itu penting pula sebagai referensi legitimasi historis, tetapi susah untuk dibuktikan. Sebagaimana nama Brawijaya ya tidak ada dalam prasasti pada zaman itu. Sampai di sini maka sebetulnya presiden-presiden Indonesia semuanya bersaudara sejak dari Bung Karno. Selain diyakini sebagai keturunan Brawijaya, Soekarno diceritakan sebagai lembu peteng atau anak gelap Paku Buwono X di Surakarta.
Sedang Soeharto konon masih dalam Hamengkubuwono II. SBY dulu dikatakan punya garis keturunan dari HB7 oleh ketua DPD Demokrat waktu itu yang bernama Gusti Prabokusumo. Tapi setelah adik Ngarso dalam ke-10 itu tidak jadi ketua DPD Demokrat DIY, garis keturunan SBY entah bagaimana cara pindah ke garis keturunan HB2. Ada juga yang menyebut lagi-lagi keturunan Brawijaya kelima pula. Gus Dur meski mendaku ada garis keturunan Cina, masih keturunan Joko Tingkir. Dari Joko Tingkir lah ketemu link Raja-Raja Mataram Islam dari sejak Panembahan Senopati. Habibie yang lahir di Makassar, neneknya masih punya darah dalam terah Mataram. Sementara Jokowi, seorang kerabatnya menuturkan kepada saya soal garis keturunan Mangkunegaran, ada gambar silsilah dan kerisnya. Walaupun anak bajang ini sekarang tak lagi giring angin, tetapi kegiring angin. Itu soal marwah. Prabowo, ada yang mencatat bakal presiden ini merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Agung dan Sultan Hamengkubuwono I. Lengkap. Tidak penting karena yang lebih penting pikiranmu, omonganmu, juga tindakanmu. Berguna atau merugikan kalian itu. Sesungguhnya lah sesuai ajaran agama jika semua presiden itu masih segaris keturunan, artinya bukan hanya keturunan dari penguasa Mataram Islam, namun juga masih keturunan Brawijaya kelima yang juga masih keturunan dari mau tidak mau Ken Arok. Ken Arok naik lagi mestinya akan sampai ke keturunan Adam dan Hawa, Adam and Eva. Hanya karena belum mu'alaf saja maka waktu itu disebut Ken Arok keturunan Dewa Brahma dan atau bahkan anak dari Dewa Wisnu. Jadi ada dua dewa nih yang punya anak satu. Kalau penuturnya sudah mu'alaf ya Candi Borobudur yang mendirikan bisa saja ternyata Nabi Sulaiman. Meskipun maafkanlah apa yang didagu-dagukan itu dulu-dulunya juga ada rujukannya, setidaknya demikian polanya yang ditiru. Untuk mendapat legitimasi publik perlu cantolan leluhur yang mulia. Mongso anak buangan seperti Ken Arok menjadi raja, bisa kacau dunia. Perlu legitimasi politik tingkat dewa. Bagaimana dengan sejarah Muhammad, Yesus, Buddha, dan siapa lagi yang memiliki otoritas itu? Ada anak turun Zeus, mungkin karena cara melahirkan dalam mitologi Yunani terlalu surrealis menjadikan tak ada yang mendakunya. Bayangkan saja bagaimana ada sosok dewa yang lahir dari paha, lahir dari telur, lahir dari jidat. Bahkan Dewi Aphrodite sebagai simbol kecantikan lahir dari hasil kebiri Uranus. Sementara Hercules anak Zeus sehabis menguasai Tanah Abang kini sudah menjadi mu'alaf. Tentu saja bagi yang memuliakan leluhur tidak apa-apa mencari jimat dari mereka, tapi apa pikiranmu sendiri, apa pernyataanmu sendiri, dan apa perbuatanmu sendiri. Sekalipun sebagai sesama keturunan Ken Arok ataupun Adam dan Eva atau Hawa, itu yang lebih penting. Apakah suara kita didengar atau tidak? Yang ini saya katakan, ayo sampaikan opinimu. Apa saja, berani saja, tentu argumentasi penting untuk kepentingan bersama, pembelajaran bersama, mencari keseimbangan, bukan membela ini dan itu kecuali kebaikan bersama. Kalau sudah banyak jawaban-jawaban dari buku penguasa dan kepahitan, yang lebih diperlukan keberanian bertanya, mempertanyakan. So,
pendapat, jangan baper. Kalau baper, jangan sama. Kalau baper, jangan sama. Kalau baper, jangan sama. Beda pendapat, jangan baper. Kalau baper, jangan sama. Kalau baper, jangan sama.